Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 Protista kelas A akan membahas materi diatom atau Bacilla rheophyta. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dewi Laili Doatul Khairah, NIM 89, dan ada teman saya Siti Mutmainah NIM 76, Nila Al-Hidayah NIM 61, Firly Kusuma NIM 19, Wardatul Imamah NIM 7, dan Amirul Farika NIM 39. Pokok bahasan di video kali ini, yang pertama ada general characteristic, yang kedua habitat, yang ketiga reproduction cycles, dan yang terakhir important in ecosystem and economic sector. Di sini ada klasifikasi dari alga. Biasanya saat menyelam atau berada di perairan, kita dikelilingi oleh banyak diatom atau Bacilla rheophyta yang berenang bebas. Namun karena mereka memiliki ukuran yang sangat kecil atau mikroskopis sehingga tidak bisa dilihat dengan mata telanjang, kita tidak tahu bahwa mereka ada di sekitar kita. Diatom ini merupakan mikroalga uniseluler akuatik yang paling beragam, yang terdiri lebih dari 100.000 spesies. Selanjutnya, kita akan membahas general characteristic of diatom atau karakteristik umum dari diatom. Diatom merupakan organisme eukariotik yang bersel tunggal atau uniselular non-flagella yang membentuk koloni sederhana atau berupa rangkaian sel. Diatom memiliki pigmen kuning yang lebih dominan daripada hijau, sehingga disebut juga sebagai golden brown algae. Selnya dikelilingi oleh dinding sel yang kaku yang disebut frustul, terdiri dari epiteka bagian atas dan hipoteka di bagian bawah, serta memiliki bentuk seperti bentuk kotak dengan tutupnya. Sebagian besar diatom ditemukan di perairan, baik perairan air laut maupun air tawar. Diatom berfotosintesis di laut untuk menghasilkan karbon organik yang berfungsi sebagai dasar untuk jaring-jaring makanan. Selain itu, juga berperan penting dalam siklus silika dan karbon di alam, sehingga berkesinambungan. Diatom memiliki bentuk simetri, baik simetri radial maupun simetri bilateral. Diatom ini juga merupakan fitoplankton atau ganggang yang bersifat mikroskopis atau tidak bisa dilihat langsung dengan mata telanjang. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai pengklasifikasian umum dari diatom. Diatom dibagi menjadi dua kelompok utama yang dibedakan berdasarkan simetri dan fitur lainnya seperti bentuk tubuh, yaitu diatom pinnate dan diatom centric atau centrate. Pada diatom centrate umumnya memiliki simetri secara radial seperti spesimen Melosira yang memiliki katup bulat atau berbentuk kubah dan sebagian besar hidup sebagai planktonik. Lalu diatom pinnate yang memiliki tipe simetri bilateral seperti spesimen Pinularia, yaitu memiliki katup berbentuk bujur atau bentuk kapal boat shape dan biasa hidup pada daerah dasar perairan atau bentik. Selanjutnya, ciri khas anatomi diatom yaitu dikelilingi oleh dinding sel yang terbuat dari silika yang disebut frustul yang tersusun oleh zat pektin yang dilapisi silikon. Frustula tersusun atas dua katup, bagian atas disebut epiteka dan katup bagian bawah yang disebut hipoteka. Epiteka dan hipoteka tersusun oleh valve atas dan valve bawah. Sedangkan valve tersusun dari raffe, stria, nodulus pusat, dan nodulus kutub. Terdapat bagian sabuk di bagian tengah frustul yang disebut girdle, yang dibagi lagi menjadi dua bagian yang saling tumpang tindih.
yaitu episingulum dan hiposingulum. Epivalve dan episingulum membentuk epiteka, sedangkan hipovalve dan hiposingulum membentuk hipoteka. Baik, di sini terdapat gambar untuk lebih memperjelas struktur sel dari diatom. Karena pada gambar ini sudah terdapat penunjuk dari masing-masing bagian agar lebih memperjelas tiap-tiap struktur bagian dari sel diatom itu sendiri. Yang A ada valve phase, kemudian yang B ada girdle view, lalu yang C ada epiteka, lalu yang D hipoteka, yang E ada girdle bands, kemudian yang F yaitu ornamentation of the frustule atau tekstur dari frustule, lalu yang G ada rib, kemudian yang H yaitu terminal nodul atau nodul yang sebelah tepi, kemudian yang I yaitu sentral nodul atau nodul yang berada pada tengah-tengah dari sel diatom. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai struktur sel diatom. Rep adalah struktur yang memungkinkan sel-sel diatom bergerak di atas permukaan. Sistem rep terdiri dari satu atau dua celah yang menembus katup beberapa diatom. Jika ada dua celah, masing-masing disebut cabang rep. Sistem rep banyak ditemukan pada diatom pinat. Diatom yang mengandung rep juga dikenal sebagai rapid diatom. Selanjutnya yaitu general karakteristik atau karakteristik umum kloroplas dan pigmen pada diatom. Kloroplas pada diatom berwarna kecoklatan atau kehijauan dan mengandung klorofil A, C1 dan C2 bersama dengan fukosantin atau karotenoid yang memberikan warna coklat keemasan untuk diatom. Sedangkan klorofil B tidak pernah ditemukan pada diatom. Kemudian, general karakteristik atau karakteristik umum pada cadangan makanan diatom. Cadangan makanan diatom yang pertama yaitu crisolaminarin atau beta 1,3 linked glucan, yaitu produk penyimpanan utama diatom yang terletak di vesikel pada diatom. Kemudian yang kedua, diatom juga mengandung sterol atau 4-alfa metil unik seperti 4-desimetilsterol dan kolesterol. Untuk yang selanjutnya yaitu reproduction cycle dari Bacilla rheophyta. Jadi adapun untuk perkembangbiakan Bacilla rheophyta ialah sebagai berikut. Yang pertama, secara vegetatif ialah dengan pembelahan sel atau aseksual, dan secara gametik atau seksual itu dengan membentuk auxospora. Pada saat diatom bereproduksi secara aseksual melalui mitosis, hipoteka dan epiteka itu memisah. Setiap bagian akan membentuk bagian baru di dalam bagian yang lama. Artinya, hipoteka sel lama itu menjadi epiteka sel baru, dan epiteka sel lama tetap menjadi epiteka sel baru. Salah satu sel anakan berukuran tetap, sedangkan satu sel anakan lainnya itu berukuran lebih kecil daripada sel induknya. Lanjutan dari slide sebelumnya, yaitu pembelahan mitosis itu terus berlangsung sampai terbentuk sel anakan yang berukuran sekitar 30% dari besar sel aslinya. Lalu, setelah mencapai ukuran minimum tersebut, diatom kemudian bereproduksi secara seksual. Sel diatom ini menghasilkan sperma dan telur. Sperma kemudian bergabung dengan telur membentuk zigot. Nah, zigot ini akan tumbuh dan berkembang menjadi ukuran normal seperti aslinya. Setelah diatom mencapai ukuran normal, diatom akan kembali melakukan reproduksi aseksual melalui pembelahan mitosis. Slide selanjutnya yaitu merupakan gambar dari reproduksi secara aseksual maupun seksual diatom.
Jadi untuk reproduksi diatom secara aseksual ini, diatom itu mempunyai bentuk seperti kotak dan mempunyai dinding sel. Selnya itu tersusun atas dua belahan, yaitu wadah hipoteka atau bisa disebut yang bagian bawah, dan tutup atau epiteka itu merupakan bagian yang atas. Nah, apabila sel ini membelah, maka pada awalnya antara wadah dan tutup ini akan terpisah. Selanjutnya, masing-masing akan membentuk wadah dan tutupnya sendiri. Jadi, bagian tutup atau epiteka itu membentuk wadah baru, dan bagian wadah akan membentuk tutup baru dan mempunyai ukuran yang lebih kecil. Setelah terbentuk, jika selnya akan membelah lagi, maka prosesnya itu akan sama. Demikian seterusnya sampai lama-kelamaan selnya berukuran sangat kecil sehingga tidak dapat untuk membelah lagi. Pada tingkat ukuran sel yang kritis dan tidak memungkinkan lagi dilakukan pembelahan sel, maka protoplasma akan keluar dari dinding sel dan terbentuklah auxospora. Auxospora ini akan mengalami pertumbuhan untuk memperbaiki ukuran sel menjadi seperti semula. Reproduksi selanjutnya dilakukan secara generatif. Untuk slide yang selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang reproduksi diatom secara seksual. Jadi, reproduksi seksual diatom ini terjadi melalui oogami, di mana terjadi peleburan sel telur yang bersifat non-motil dengan gamet jantan yang bersifat motil. Nah, ketika sel gamet jantan memasuki sel telur, maka terjadi fertilisasi dan terbentuklah suatu zigot. Selanjutnya adalah habitat diatom. Diatom dapat hidup pada kedalaman 200 meter di bawah permukaan air, sehingga diatom dibagi menjadi dua jenis. Ada yang dinamakan bentik diatom atau hidup di bawah permukaan air, dan pelagik diatom atau hidup melayang-layang di permukaan air. Berdasarkan habitat tempat hidupnya, diatom terbagi ke dalam tiga, yaitu diatom perairan tawar, diatom perairan esturi, dan diatom perairan laut. Selanjutnya, diatom dapat hidup melekat pada beberapa tempat, antara lain yaitu 1. Diatom epifitik, yaitu diatom yang melekat pada tumbuhan lain yang lebih besar, yang ada di sekitarnya, kemudian dijadikan sebagai tempat hidupnya. Pelekatan ini terjadi karena adanya gelatin yang terdapat dalam tubuh diatom. Yang kedua yaitu diatom epizoik, merupakan diatom yang habitat hidupnya melekat pada hewan invertebrata yang di dasar perairan, misalnya sisi ikan atau cangkang penyu. Yang ketiga, diatom episamik, yaitu diatom yang hidup melekat di tempat berpasir. Selanjutnya yang keempat, yaitu diatom epipelik, merupakan diatom yang tumbuh pada sedimen atau lumpur di dasar perairan. Yang kelima yaitu diatom epilitik, merupakan diatom yang habitat hidupnya melekat pada permukaan batuan. Selanjutnya yang keenam yaitu diatom endolitik, merupakan diatom yang tempat hidupnya di dalam rongga batuan yang berada di dasar perairan, baik air tawar maupun air laut. Yang ketujuh yaitu diatom fuling, merupakan diatom yang hidupnya melekat pada benda-benda seperti batu karang yang berada di dasar perairan. Yang kedelapan yaitu diatom endopelik, merupakan diatom yang tumbuh di dasar rongga tanah liat maupun pada sedimen. Peran diatom dalam ekosistem. Yang pertama, penghasil oksigen dan bahan organik bagi organisme akuatik. Yang kedua, bioindikator kualitas perairan. Karena diatom sering digunakan untuk mengetahui tingkat pencemaran air, karena diatom sensitif dengan perubahan zat kimia di perairan. Karena ketika terjadi pencemaran zat kimia di air, maka jumlah diatom akan menurun. Dan sebaliknya, jika air bersih, jumlah diatom akan meningkat. Yang ketiga, berperan penting dalam stabilisasi sedimen. Yang keempat, indikator dari pola pelapisan sedimen yang terbentuk.
Yang kelima, berperan dalam perpindahan karbon, nitrogen, dan fosfat. Yang keenam, produsen primer dalam siklus karbon di rantai makanan estuaria. Yang ketujuh, sebagai sumber makanan yang penting bagi hewan-hewan surface dweller, merayap di permukaan, dan deposit feeder. Peran diatom dalam ekonomi. Yang pertama, pengendapan diatom di dasar laut dalam waktu yang lama dapat menjadi indikator cadangan minyak bumi. Yang kedua, sebagai bahan penggosok. Diatom yang telah mati akan mengendap di lautan dan menjadi tanah diatom. Tanah diatom berfungsi sebagai bahan penggosok. Dan yang ketiga, dalam dunia kedokteran, forensik melalui tes diatom pada tubuh korban yang diduga meninggal karena tenggelam, keberadaan diatom sangat membantu dalam mengetahui penyebab kematian tersebut. Karena melalui tes diatom pada tubuh korban yang diduga meninggal karena tenggelam, tes diatom tersebut dilakukan dengan cara mengambil dan memeriksa contoh air dari dugaan lokasi tenggelam. Contoh jaringan dari hasil otopsi korban, jaringan yang dihancurkan untuk mengumpulkan diatom, konsentrasi diatom dan analis mikroskopis keberadaan diatom pada tubuh korban sebagai alat penting dalam diagnosis, konfirmasi kematian, serta bukti pendukung dalam penyebab kematian. Yang keempat, sebagai isolasi dinamit. Yang kelima, sebagai campuran semen. Dan yang keenam, sebagai penyerap nitrogliserin pada bahan peledak. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Dan mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.